Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang ke acara Dialog Capres bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia. Terima kasih untuk kandidat Presiden Republik Indonesia, calon Presiden nomor 1 Bapak Anies Baswedan. Tepuk tangannya mesti panjang, Pak. Ini pengusaha, punya harapan besar. Tentu saja, semoga rekan dunia usaha dan hadirin sekalian yang saya hormati. Pak Anies, Apindo ini adalah organisasi pengusaha yang sudah 71 tahun, Pak, berdiri. 71 tahun. Jadi kami sudah ikut terlibat dinamika perkembangan negeri kita tercinta sejak lama untuk bersama membangun negeri. Visi besar Apindo adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, salah satunya adalah peran advokasi untuk kebijakan strategis nasional, baik dalam kebijakan sektoral maupun lintas sektoral. Dan buat kami, pesta demokrasi menuju transisi kepemimpinan di tahun 2024 adalah momentum fundamental, karena inilah titik awal yang akan menentukan perjalanan Indonesia ke depan. 5 tahun bukan waktu yang singkat, Pak. Tapi itu juga bukan waktu yang panjang untuk bisa melakukan transformasi. Agar Indonesia bisa jadi negara terbesar keempat di dunia secara ekonomi pada tahun 2045. Kewajiban moral kami, Pak, para pengusaha, adalah untuk mengawal kebijakan yang bisa menyokong tujuan tersebut. Ini tugas kita. Setiap 5 tahun sejak 2004, Apindo konsisten mempersembahkan roadmap perekonomian sebagai masukan bagi kepemimpinan nasional. Roadmap ini dirancang sebagai panduan strategis bagi para calon pemimpin Indonesia untuk menentukan arah dan langkah konkret mencapai visi pertumbuhan ekonomi yang lebih maju melalui kerjasama dengan dunia usaha. Kali ini, roadmap 2024-2029 disusun pada titik perubahan penting bagi Indonesia, di mana pertumbuhan dan transformasi ekonomi perlu selaras dengan perkembangan makro dan global yang semakin menantang. Tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah persistensi tren perlambatan pertumbuhan dunia dan Indonesia pasca pandemi. Diperkirakan Indonesia dan kawasan Asia hanya akan tumbuh 2/3 dari tren pertumbuhan sebelum pandemi. Kita semua juga masih menghadapi krisis dan tantangan multidimensi seperti ketidakpastian karena konflik dan tensi geopolitik yang meningkat, ketegangan hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok, dan fragmentasi rantai pasok global, krisis perubahan iklim, peningkatan kompleksitas ekonomi yang didorong percepatan adopsi teknologi, digitalisasi ekonomi, sampai yang namanya AI, Artificial Intelligence. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha adalah kunci keberhasilan menciptakan strategi dalam memanfaatkan peluang ekonomi agar Indonesia lebih produktif dan berdaya saing. Nah, bagaimana pandangan dunia usaha terhadap perubahan makro dan global? Berdasarkan survei Apindo, ini saya mau sharing survei yang sudah kami lakukan, 72% pelaku usaha mengalami lambannya penjualan.
42% atau 4 dari 10 pelaku usaha mengalami penurunan atau stagnasi kinerja penjualan. Mayoritas pelaku usaha juga terbebani kurs dan suku bunga kurang kompetitif karena tekanan ekonomi global. Tapi pelaku usaha ini masih optimis loh Pak, ternyata di dalam survei kami. Optimis terhadap prospek pertumbuhan usaha di Indonesia 5 tahun ke depan. Jadi dari survei itu menunjukkan 40% pelaku usaha memperkirakan pertumbuhan di Indonesia itu di atas 5%. Dan 30% sedikit lebih rendah 3 sampai 5%. 58% pelaku usaha, ini yang penting Pak, masih berencana loh terus melakukan ekspansi usaha dan investasi. Jadi dunia usaha berharap optimisme tersebut disertai perubahan yang konkret. Bagaimana hal ini bisa terwujud? Nah, pertama lewat strategi transformasi ekonomi, kuncinya terletak pada transformasi faktor penciptaan produktivitas. Antara lain menurunkan ekspor kita yang 6,8% saat ini dan meningkatkan iklim investasi daya saing barang jasa Indonesia di pasar dalam maupun luar negeri. Juga diversifikasi sumber pertumbuhan. Yang kedua adalah optimisme rencana investasi, inovasi dan kewirausahaan hanya dapat diwujudkan menjadi pertumbuhan ekonomi real jika pemimpin Indonesia menciptakan kepastian berusaha dan iklim kebijakan yang kondusif. Nah, roadmap Apindo ini mengidentifikasikan juga kendala-kendala yang ditemui di lapangan. Jadi Pak, roadmap ini lain daripada yang lain karena ini benar-benar suara pengusaha. Ini bukan hanya dari segi riset, tapi benar-benar dari lapangan nih. Jadi apa adanya kita sampaikan. Dan ini kenapa kita mau menyampaikan rekomendasi perubahan kebijakan, kelembagaan dan tata kelola iklim usaha serta investasi untuk penguatan agenda transformasi iklim sektoral dan lintas sektoral. Roadmap juga memberi prioritas ekonomi yang berdampak luas, menawarkan solusi praktis atas berbagai persoalan ekonomi dan bisnis untuk menciptakan quick wins-nya. Nah, Pak Anies, ini saya mau memberikan sedikit latar belakang bahwa survei ini tidak dilakukan setengah-setengah karena sepanjang Juli Agustus 2023 ini di seluruh Indonesia baik untuk skala usaha besar sampai kecil dari anggota Apindo maupun yang non Apindo itu melibatkan hampir 2.000 responden. Jadi cukup besar. Dan FGD dan matriks kebijakan 7 agenda lintas sektoral yang mencakup makroekonomi, sektor keuangan, perpajakan, pembangunan berkelanjutan, ketenagakerjaan, perdagangan internasional, dan investasi, ekonomi digital, dan UMKM. Juga ada lintas, juga ada yang sektoral, jadi tadi lintas sektoral, yang sektoral itu ada 6, itu mencakup infrastruktur, properti, manufaktur, pertanian, pariwisata, dan energi dan sumber daya mineral. Nah, masukan-masukan juga kami dapat dari Dewan Pakar Apindo, sejumlah narasumber dan mitra kerjasama seperti Bank Dunia, IT Kearney, BCG, Prospera, dan lain-lain. Nah, nanti tentu saja dalam dialog yang akan dilakukan kami juga berharap mendapatkan pandangan dari Pak Anies sebagai calon presiden. Tapi sebelumnya saya mau mengundang dulu nih sahabat saya yang juga Ketua Dewan Pakar Apindo yang mengkoordinasikan roadmap ini. Ini spesial dibawa pulang nih Pak Anies, Ibu Mari dibawa pulang dari Washington DC. Jadi langsung suruh kerja. Jadi Bu Mari mengkoordinasikan roadmap perekonomian ini, mungkin Bu Mari bisa sharing sedikit hasil secara lebih detailnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Shinta dan terima kasih sudah dibawa pulang untuk membantu roadmap Apindo. Sebetulnya saya dari dulu juga terlibat di dalam berbagai roadmap Apindo. Jadi dengan senang hati membantu. Persilahkan saya atas nama semua pengurus dan tim Apindo untuk menyampaikan pesan-pesan utama dan ringkasan dari roadmap Apindo 2024-2029. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Shinta bagaimana penyusunan roadmap itu melibatkan sedemikian banyak pihak dan akhirnya menghasilkan 13 bab di dalam roadmap ini dengan rekomendasi yang sangat
konkret, sangat spesifik. Tentunya kalau saya menyampaikan semuanya, kita akan di sini sampai malam. Jadi saya tidak mungkin menyampaikan semua dari rekomendasi tersebut. Kami akan sampaikan secara singkat 5 prioritas dari roadmap Apindo. Prioritas pertama tadi sebetulnya sudah ditegaskan oleh Ibu Shinta. Pentingnya kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan perbaikan kelembagaan dan koordinasi untuk kepastian berusaha. Saya rasa ini sangat pokok dan memang ini bukan hal yang baru dan kerap kali muncul. Mungkin kita sudah bosan mendengarkannya, tapi ini kerap kali muncul, jadi memerlukan perhatian yang khusus. Kali ini isu tersebut muncul di hampir semua lintas sektor dan di berbagai tahap. Dalam kalau kita lihat space daripada semua ini, beberapa tahap itu pada saat penyusunan undang-undang atau regulasi, saat penyusunan regulasi implementasi, dan saat implementasi. Jadi ada 3 tahap yang perlu dikelola. Beberapa contoh bisa kami sampaikan, ini yang dihadapi oleh semua dunia usaha. Contoh positif adalah saat kita menyusun undang-undang cipta kerja. Apindo sangat terlibat dari semua pihak dan semua sektor. Namun contoh yang kurang baik adalah saat penyusunan peraturan implementasi yang sayangnya tidak melibatkan pihak terkait. Sehingga terdapat perubahan yang mengecewakan pada beberapa komponen Undang-Undang Cipta Kerja, terutama aspek ketenagakerjaan terkait penyusunan upah minimum. Contoh lain adalah di level implementasi. 5 tahun yang lalu di roadmap yang lalu kita Apindo sangat mendukung sistem OSS atau Online Single Submission. Namun saat ini OSS masih belum berjalan dengan baik. Antara lain karena lemahnya komitmen KL, platform teknologi dan SDM yang tidak siap, dan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak berjalan baik. Rekomendasi yang disampaikan oleh Apindo adalah proses konsultasi yang sistematis di setiap tahap perlu digalakan. Kedua, penyempurnaan proses di setiap tahap. Banyak sekali rekomendasi spesifik yang perlu ditindaklanjuti di dalam roadmap. Saya ingin menyebut satu, misalnya di tahap implementasi terkait peningkatan penerimaan negara melalui penerimaan pajak. Apindo menyarankan dilaksanakan bertahap dan melalui perbaikan administrasi pajak dan ekstensifikasi atau penambahan wajib pajak baru, tidak intensifikasi yang sudah patuh bayar pajak. Ini masalah asas keadilan. Ketiga, yang itu aja kan ya, jadi bukan yang itu ya, aja yang benar. disasar. Jangan yang itu saja, benar. Itu saya rasa sentimen semua yang ada di sini. Komitmen untuk memperbaiki isu yang kerap kali muncul, yaitu koordinasi antara KL. Ini juga kerap kali kita bosan mendengarkannya, tapi ada usul spesifik mengenai memperbaiki koordinasi, bahkan membentuk lembaga baru. Contoh yang aktual, ada 24 KL yang mengkoordinasikan kebijakan terkait UMKM. Bagaimana itu bisa lebih efektif kalau dikoordinasikan dengan lebih baik? Prioritas kedua, ini muncul di semua sektor, adalah terkait teknologi dan sumber daya manusia yang mendukung supaya kita bisa maju, yang diperlukan untuk semua pengusaha, ya, dan di mana dirasakan rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan dari tenaga kerja yang ada, terutama di literasi digital dan adopsi teknologi di level perusahaan. Tingkat adopsi teknologi yang rendah dan masih dalam posisi emerging atau tahap awal. Ada bab 6 yang kalau ingin baca itu bagus sekali, dikupas setiap sektor, di mana teknologi perlu dikembangkan di masing-masing sektor. Dan bahwa pengeluaran penelitian dan pengembangan masih sangat rendah, di bawah 3% walaupun ada insentif pemerintah. Rekomendasinya apa? Konsistensi reformasi kebijakan ketenagakerjaan dan implementasinya. Kedua, strategi peningkatan sumber daya manusia dan adopsi teknologi yang jelas melalui dukungan program pemerintah termasuk balai-balai pelatihan dan fasilitas fiskal dan non-fiskal untuk mendorong perusahaan melakukan in-house training dan adopsi teknologi. Ketiga, kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung.
yang mendukung unsur peningkatan kapasitas UMKM, inklusivitas, meningkatkan peran daripada partisipasi pekerja perempuan, dan terkait ekonomi digital, lebih dari 90% responden survei Apindo mengusulkan penyusunan strategi ekonomi digital nasional dan atau lembaga tunggal yang mengelola ekonomi digital. Ketiga, optimalisasi kebijakan industri, perdagangan, investasi, dan persaingan yang sehat atau level playing field. Dunia usaha mendukung arah yang dilakukan pemerintah saat ini untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, yaitu hilirisasi, meningkatkan produksi dalam negeri seperti melalui TKDN, dan meningkatkan peran BUMN. Namun, dalam implementasi kebijakan telah menyebabkan hambatan maupun dampak yang mempengaruhi kinerja dunia usaha di sektor yang lain, atau yang kita sebut sebagai unintended consequences, yang tentunya perlu dikelola. Ada beberapa hal yang kita usulkan. Pertama, kebijakan-kebijakan yang khusus seperti itu harus menjadi bagian dari program industrialisasi yang menyeluruh, dan bahwa tujuan untuk membantu sektor tertentu perlu ujungnya apa, akhirnya apa. Akhirnya adalah mereka, sektor itu harus bisa bersaing di pasar dalam negeri maupun di pasar luar negeri. Jika ada pemberian fasilitas atau dukungan atau preferensi kepada perusahaan ataupun industri, harus dilaksanakan dengan prinsip adanya batas waktu dan dikaitkan ke standar kinerja yang dicapai. Saya rasa dunia usaha sepakat dengan itu. Ketiga, restriksi kebijakan investasi dan perdagangan perlu berbasis kriteria yang jelas serta evaluasi dampak kepada sektor yang lain. Di sini di dalam survei banyak dunia usaha yang mengeluhkan bagaimana ada banyak peraturan yang tiba-tiba muncul dan tidak diberi waktu untuk penyesuaian yang cukup. Lantas yang berkelebihan bisa berdampak kepada import yang diperlukan oleh eksportir, itu salah satu yang diangkat. Atau larangan ekspor yang bisa mengundang retaliasi dari negara lain terhadap ekspor kita yang lain, ya. Keempat, optimalisasi perjanjian perdagangan dan diplomasi ekonomi. Ini banyak kesempatan yang muncul yang kita harus manfaatkan. Dan kita perlu menarik investasi di dalam relokasi. Bagaimana kita menggunakan diplomasi ekonomi dan perjanjian perdagangan internasional. Dan terakhir, persaingan yang sehat antara perusahaan besar, menengah, kecil, dan antara swasta dan BUMN. Keempat, menyikapi tuntutan dari perubahan global untuk bisnis mengadopsi konsep berkelanjutan. Perusahaan harus bersiap-siap untuk bisa memenuhi standar ESG, Environment, Social, and Governance. Karena sudah menjadi persyaratan kalau kita ingin kompetitif hari ini untuk akses pasar, akses pendanaan, dan ini sudah menjadi bagian dari preferensi sosial, jadi consumer sudah menuntut. Jadi di sini pelaku besar dan yang berorientasi ekspor sudah memahami dan menjalaninya. Tetapi sebagian besar dari dunia usaha belum bisa melakukannya, terutama UMKM. Rekomendasi kebijakan adalah meningkatkan edukasi dan informasi mengenai ESG. Ini sangat memerlukan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Kedua, memfasilitasi perusahaan-perusahaan untuk memenuhi ESG, termasuk dan terutama UMKM. Dan terakhir, memperkuat kebijakan dan kelembagaan regulasi untuk mengarus utamakan isu berkelanjutan, baik untuk business model, untuk investasi, untuk pendanaan, seperti taksonomi untuk sustainable finance. Terakhir, mengenai infrastruktur. Kembali lagi ini selalu muncul sebagai usul kita, tapi kali ini mungkin ada good news-nya. Dalam 5 tahun yang lalu, responden menilai bahwa kualitas infrastruktur dan regulasi yang ada itu sudah cukup bagus. Namun, masih ada namunnya, bad news-nya adalah dirasakan biaya logistik dan transportasi masih tinggi. Dan ini sangat mempengaruhi daya saing kita. Dan juga ada 2 program pemerintah yang sebetulnya menjanjikan kesempatan baru, yaitu transisi energi yang akan menjanjikan industri energi terbarukan, dan bagian dari komitmen kita untuk net zero 2060, dan ada juga sumber pertumbuhan baru dari digital economy. Nah, 2 ini perlu ditangani dengan baik supaya kita bisa merealisasi sumber pertumbuhan yang baru. Rekomendasinya apa?
tentu kembali kepada membangun infrastruktur, tapi tidak hanya infrastruktur fisik. Kita perlu memperhatikan sistem yang ada terkait sehingga terintegrasi. Kedua, kejelasan mengenai program transisi energi dan pembangunan energi terbarukan. Ini banyak sekali usul yang ada di dalam bab ISDM. Keperluan SDM yang mendukung. Semoga saya tidak terlalu panjang dalam menjelaskan inti daripada rekomendasi kita. Saya mewakili semua Anda dan terima kasih atas waktunya. Saya harap roadmap ini menjadi masukan bagi pimpinan pemerintah 5 tahun ke depan. Dan kalau saya boleh usul Bu Shinta, di luar dialog ini kita harap masih bisa menindaklanjuti dengan tim ekonomi masing-masing calon capres. Betul, untuk melihat lebih detail, karena ini banyak sekali rekomendasi yang sangat spesifik dan sangat konkret. Ya, benar Pak Anies. Jadi kalau hari ini kita punya waktu dengan Pak Anies kan cuman paling berapa lama ya, pendek. Tapi kita ingin bahwa ini sebenarnya juga untuk tim ekonomi bisa bekerja sama nanti dengan tim Apindo untuk mendetailkan lebih banyak di masing-masing sektor. Karena tujuannya sebenarnya roadmap ekonomi ini untuk pemerintah akan datang yang pasti. Untuk membantu dalam penerapan nanti kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, Bu Mari ini kita udah sampaikan teman-teman ini kita udah PR-nya udah nyampe nih roadmap-nya seperti apa. Tapi yang penting nih sekarang semua pasti udah pingin dengar gimana nih pandangan-pandangan dari Pak Capres kita, Pak Anies Baswedan dan